Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Artita Dehi. Di sini saya akan menjelaskan materi kecerdasan buatan. Di sini ada pengertian kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI merupakan proses peralatan mekanik yang dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan aktivitas dengan menggunakan pemikiran atau kecerdasan manusia. Yang kedua, suatu cara yang sederhana untuk membuat komputer dapat berpikir secara intelijen. Kecerdasan buatan dapat membuat sebuah sistem komputer berpikir seperti manusia dan dapat berpikir secara rasional. Di sini kecerdasan buatan berhubungan dengan dua ide dasar. Yang pertama, menyangkut studi proses berpikir manusia. Yang kedua, berhubungan dengan mempresentasikan proses tersebut melalui mesin, komputer, robot, dan lain-lain. Kemampuan untuk memecahkan masalah atau problem solving adalah salah satu cara untuk mengukur kecerdasan dalam berbagai konteks. Selanjutnya, Winston dan Predergest 1984, tujuan dari kecerdasan buatan adalah: yang pertama, membuat mesin menjadi lebih pintar. Yang kedua, memahami apakah kecerdasan itu. Yang ketiga, membuat mesin menjadi lebih berguna. Menurut Stuart Russell dan Peter Norvig, kecerdasan buatan merupakan sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Yang kedua, sistem yang dapat bertindak seperti manusia. Yang ketiga, sistem yang dapat berpikir secara rasional. Yang keempat, sistem yang dapat bertindak secara rasional. Perbedaan AI dengan pemrograman. Aspek pemrosesan AI sebagai besar simbolik, komputasi konvensional, algoritmik. Aspek input AI tidak harus lengkap, komputasi konvensional harus lengkap. Aspek pendekatan pencairan AI sebagai besar heuristik, komputasi konvensional, algoritma. Aspek penjelasan atau eksplanasi AI tersedia, komputasi konvensional biasanya tidak tersedia. Aspek fokus AI pengetahuan, komputasi konvensional data. Aspek pemeliharaan dan peningkatan AI relatif mudah, komputasi konvensional biasanya sulit. Aspek kemampuan berpikir secara logis AI ada, komputasi konvensional tidak ada. AI berpikir seperti manusia. Bagaimana manusia berpikir? Yang pertama, melalui introspeksi diri. Yang kedua, perlu teori ilmiah mengenai proses internal dan mekanisme otak. Yang ketiga, eksperimentasi psikologis. Yang keempat, identifikasi data neurologi. AI bertindak seperti manusia. Yang pertama, pada tahun 1950, Alan Turing mengusulkan untuk mengganti pertanyaan "Can machines think?" dengan "Can machines behave like humans?" Tujuannya untuk memungkinkan pendekatan ilmiah. Lakukan percobaan, lihat perilakunya. Turing mengusulkan suatu proses uji coba yang sekarang dikenal sebagai Turing test. Dilakukan dengan pendekatan logika. AI berpikir secara rasional. Syllogism adalah langkah menyimpulkan pengetahuan baru atau proposition dari pengetahuan yang diamati atau premis. Contoh, yang pertama, perkutut adalah jenis burung. Yang kedua, semua jenis burung bisa terbang. Yang ketiga, perkutut bisa terbang. Ahli matematika dan logika merumuskan notasi formal untuk menyatakan berbagai fakta tentang dunia. Yang pertama, si Budi itu ya apa aja dimakan deh. Yang kedua, Budi menyenangi semua jenis makanan. Dan di sini ada rumusnya. Selanjutnya, notasi matematika. Masalah. Yang pertama, tidak mudah menyatakan pengetahuan informasi dalam notasi format. Yang kedua,
Kalaupun mungkin, mekanisme penalaran formal ini memiliki computational cost yang sangat mahal. Yang kedua, proses penalaran dengan logika adalah konsep ideal. Yang ketiga, pikiran manusia tidak selalu mengikuti aturan logika. Yang terakhir, misalnya counterfactual reasoning. Yang pertama, perkutut bisa terbang karena memiliki sayap. Yang kedua, andaikan perkutut tidak memiliki sayap. AI bertindak secara rasional atau konsep agen. Yang pertama, agen adalah sebuah sistem yang mempersepsi, mengamati, mencermati, dan mengetahui lingkungan atau melalui sensor, dan mengambil tindakan yang mempengaruhi lingkungan atau melalui efektor. Yang kedua, rasional agen. Rasional agen adalah agen yang melakukan tindakan yang berakibat terbaik, tidak harus melalui proses penalaran logika. Yang ketiga, konsep. Konsep inilah yang menurut Russell dan Nozick menjadi konsep utama seluruh artificial intelligence. Nah, di sini ada bidang-bidang ilmu dalam kecerdasan buatan. Yang pertama, filsafat 428 SM, pikiran sebagai komputasi, Aristotle, Hobbes, dan Vinci, pikiran versus otak, fisik, Descartes, hubungan pikiran dengan dunia nyata, utilitarianisme. Yang kedua, matematika 800 SM, perumusan komputaris pikiran, Boole, algoritmi, batasan komputasi, Gödel, representasi, fakta tak lengkap, teori probabilitas, Fermat, Pascal, Bernoulli, Laplace, Bayes. Yang ketiga, ekonomi 1776, memaksimalkan hasil dengan usaha minim, rasional, Adam Smith, berstrategi menghadapi lawan, game teori, von Neumann, Morgenstern. Yang keempat, neuroscience 1861, bagaimana cara kerja otak, jaringan neuron dengan paralesmen luar biasa. Selanjutnya, psikologi 1879, bagaimana manusia dan hewan berpikir dan bertindak, behavioral cognitive science. Yang berikut, rekayasa komputer 1940, bagaimana membangun komputer lebih cepat atau efisien. Yang berikut, teori kendali 1948, otonomi, self-regulating feedback, optimal control. Yang terakhir, ilmu bahasa, linguistik 1957, hubungan bahasa dengan pikiran, bahasa dengan pengetahuan, computational linguist. Di sini ada prasejarah kecerdasan buatan 1943 sampai 1956. Yang pertama, Jules dan Pitts 1943, model neuron untuk operasi logika boolean. Yang kedua, Hebbian Learning 1949, formalisasi pembelajaran melalui modifikasi jaringan neuron. Yang ketiga, Turing 1950, Computing, Machinery, and Intelligence. Yang keempat, Shannon 1950 dan Turing 1953, ide catur komputer. Yang terakhir, Minsky and Edwards 1951, neural network pertama. Selanjutnya ada lahirnya kecerdasan buatan 1956. Yang pertama, Dartmouth Conference 1956, istilah AI pertama kali digunakan. Yang kedua, Logic Theories, Neral, Simon, dan Shaw 1957.
program pertama yang bernalar. Yang ketiga, Lisp McCarthy 1958. Yang keempat, geometri teorem Provert Gelernter 1959. Yang berikut, general problem solver Newell dan Simon 1961. Program pertama yang menggunakan pendekatan think like humans. Yang terakhir, AI mulai berkembang di MIT, Stanford, CMU, IBM. Yang berikut, Knowledge Based System 1969 sampai 1999. Pentingnya domain knowledge dan representasinya ketimbang mekanisme generic work methods. Yang pertama, expert system. Ada General Buchanan 1969. Yang kedua, Machine Short-Lived DKK 1976. Prospector Duda DKK 1979. Yang kedua, Knowledge Representation. Yang pertama, Script Scan and Abelson 1977. Yang kedua, Frames Minsky 1979. Dasar Object Oriented Programming. Berikut ada AI menjadi industri bisnis 1980. Yang pertama, R1 Digital Equipment MC Dartmouth 1982. Expert System untuk konfigurasi sistem komputer. Yang kedua, muncul banyak sistem AI praktis. Yang ketiga, Jepang dengan proyek Fifth Generation berbasis Prolog. Selanjutnya ada kondisi kecerdasan buatan sekarang. Yang pertama, Director of Neural Networks Hinton Rumelhart MC Leland. Yang kedua, AI menjadi sains kerangka ilmiah, dasar teori, uji coba, dan eksperimentasi. Yang ketiga, pendekatan statik membawa hasil konkret, data mining, information retrieval, serba fuzzy. Yang terakhir, ada jargon yang lagi populer, intelligent agent, ambient intelligence, alive, dan lain-lain. Selanjutnya ada bidang aplikasi AI. Yang pertama, komputer visi. Kombinasi dari pencitraan, pengolahan cara, pengenalan pola, serta proses pengambilan keputusan. Ada tujuan menerjemahkan waktu pemandangan. Banyak digunakan untuk kendali kualitas produk industri. Selanjutnya ada intelijen. Yang pertama, komputer yang mengajari manusia. Yang kedua, sistem ini mendukung pembelajaran bagi orang yang mempunyai kekurangan fisik atau kelemahan belajar. Selanjutnya ada mesin belajar. Berhubungan dengan sekumpulan metode untuk memecahkan masalah atau mendukung usaha pemecahan masalah dengan menganalisa kasus-kasus yang telah terjadi. Selanjutnya ringkasan. Yang pertama, konsep AI bervariasi pada dimensi penalaran versus perilaku, human versus ideal, rasional, aplikasi versus ilmiah. Yang kedua, ilmu AI dilandasi berbagai macam bidang, filsafat, matematika, ekonomi, neuroscience, psikologi, rekayasa komputer, teori kendali, ilmu bahasa. Yang terakhir, ada sejarah AI berkembang dari 40-an hingga kini menjadi ilmu dengan berbagai subbidang dan industri dengan banyak aplikasi. Di sini ada simple portfolio presentation basic. Cerita singkat tokoh utama di film The Imitation Game. Tokoh utama tersebut adalah Alan Turing. Alan Turing memiliki nama lengkap Alan
Mathison Turing, pria kelahiran London pada 23 Juni 1912 di Mayfield, merupakan seorang yang pandai matematika, kriptanalis, serta ilmuwan komputer dan kecerdasan buatan. Kejeniusan Alan Turing saat umurnya 16 tahun. Walaupun berumur masih remaja, Alan sudah dapat menjabarkan hukum Newton secara mendetail dalam bentuk dokumentasi. Maka tertariknya Alan Turing terhadap sains dan matematika membuat dia kuliah di Cambridge University di jurusan matematika. Sudah ada machine learning. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah, atau bisa disebut juga intelijensi artifisial atau hanya disingkat AI, didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Machine learning merupakan bagian dari artificial intelligence yang berhubungan dengan pengembangan teknik-teknik yang bisa diprogramkan dan belajar dari data masa lalu. Selanjutnya ada infographic style. Pre-processing data. Sebelum melakukan modeling terdapat dua bagian, yaitu data untuk melakukan modeling atau yang biasa disebut data train, dan data untuk menguji model hasil training yang biasa disebut data test. Selanjutnya ada context head. Sebelum melakukan modeling terdapat dua bagian, yaitu data untuk melakukan modeling atau yang biasa disebut data train, dan data untuk menguji model hasil training yang biasa disebut data test. Yang terakhir, context head untuk mengevaluasi kinerja suatu model tidak hanya ditentukan oleh akurasi saja. Banyak cara lain yang dapat digunakan untuk menilai performa dari suatu model. Sampai di situ materi yang bisa saya bawa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.